Bang. Nah, sekarang balik lagi ke palet. Tadi nama apa tadi nama? ZPI. Payah namanya, Bro. ZPI. Kenapa Bang namakan itu? Apa tadi kepanjangan ZPI? GPI itu singkatannya nih dari lidah bule nih, Bro. GPI itu Z-nya Zillers, palet interior. Jadi awalnya itu dari Z-nya itu nama orang rumah ya, singkatannya agak kekini-kinian. Z itu Sinta maksudnya Sinta. Learn-nya learning. SH-nya shop, jadi Zinta Learning Shop. Jadi awalnya itu kita punya ide ya karena orang rumah banyak yang ngasih support ya. Jadi awalnya itu kita buat itu seperti ini macam bengkel belajar lah. Jadi nggak hanya orang belajar ngayu lah kita bilang. Kita juga belajar bahasa Inggris. Kadang sore itu habis maghrib anak-anak juga belajar ngaji. Jadi memang betul tempat ini jadi bengkel untuk belajar lah. Insya Allah apa aja yang tadi itu. Oh, ngaji juga ya Bang? Ngaji malam habis maghrib lah. Anak-anak kampung-kampung sini lah. Sayang ilmu dulu karena kan dulu kan pernah sekolah pesantren jadi diaplikasikan sekarang. Oh, dulu pesantren Bang? Pesantren bro. Pesantren mana? Pesantren Kolmadu. Di Tandam ini di apa? Tandam Hilir. Gitu juga. Udah sampai mana aja Bang? Barang ini. Jalan ya. Yang terjauh tuh ya kita pernah ke Bada, Blok Semawe, Biren, Kutacane. Yang terjauh sampai turun kita tuh ke Sinabang. Sinabang? Oh, Simelung. Pulau Simelung. Sempat juga kita ngerjakan apanya di sana. Jadi barang sudah dikirim dulu. Dia buka kafe sama galeri. Jadi galeri memang harus di sana kita ngerjain. Kalau untuk kursi meja barat di sini. Di sini. Jadi Baru pengiriman dikirim. udah berangkat ke sana. Itu pun perjalanan ke sana macam nggak sampai bro. Capek kali perjalanannya. Pagi malam nih. Malam naik apa lagi kita naik mobil lah ya. Mobil angkutan itu. Berangkat jam 9 malam, sampailah di sana jam 8 pagi. Ini penyeberangan naik ferry lagi. Nyebrang lagi, bukan langsung ada ferry. Begitu sampai jam 8 pagi, nunggu sore, malam baru berangkat. Malam berangkat habis maghrib di perjalanan, udah besok jam 9 paginya baru sampai. Lama juga ya Bang? Lama, jadi makanya kami udah nggak sampai perjalanan. Jadi bahan sekalian bahan sudah berangkat duluan. Bahan sudah berangkat duluan sama yang di sini. Jadi kita tinggal bawa pakaian aja lah. Sampai di sana ya istirahat 1 hari kerja. Cuman emang terbayar artinya daerahnya betul-betul indah, luar biasa. Cantik Bang. Cantik luar biasa. Jadi 8 hari di sana ya puas. Itu Sinabang itu. Sinabang. Ibu kotanya namanya Sinabang, nama pulaunya Pulau Simelung. Ya, selebihnya Medan Binjai, Kuala, Langkat. Ya standar. Kebanyakan apa yang Abang buat Bang? Oh, 60% untuk KP. Rata-rata ya, Kayak dekor semua. hampir 70% untuk KP dekor dan sisanya itu ini rumah tangga. Kayak lemari, meja belajar, sofa, meja TV, buffet TV. Banyak. Ya emang tahunya kadang orang datang mau buat KP bingung juga, ada yang nanya, ya Bang bisa juga untuk buat lemari? Bisa, bingung. Nah, rata-rata produk Abang harganya berapaan Bang? Tergantung dari yang sederhana nih. Ini ya scan room nih bro. Nih yang ini kan talam nih. Nah ini dari kisaran harga 50.000, 60.000, 60.000. Ya tergantung sampai ukuran, sampai ada yang belasan, puluhan ada. Puluhan kayak lemari yang itu lemari. Yang mahal itu kan kadang tuh untuk interior, desain-desainnya semua. Cuman sejauh ini produk apa namanya? Bukan omset ya, apa ya? Nilai orderan pesanan itu yang sejauh inilah yang baru kita sekitar 68 juta. Cuman itu paling tinggi. Kafe. Ya, kafe. Dekor semua ya. Ya, sampai Kursi-kursi buat juga ya Bang? kursi semua lah. Biasanya kalau per set berapaan itu? Tergantung bro, ada yang dia model 1 meja 2 kursi ya sekitar 750, 800. Ada yang model 1 meja 4 kursi itu sampai 1.300. Kalau untuk standar KP rata-rata begitu. Enggak lebih standar KP ya. Tapi kalau untuk rumah dia kan beda. Kalau KP ini kan mejanya lebih slim. Kalau untuk standar rumah itu ukuran lebih lebar dan harga pasti lebih mahal.
Dan banyak ininya ya kan bang, banyak seninya ya kan. Iya, banyaknya pakai kayu, harus kayu yang agak besar. KP ini semakin terlihat hancur semakin keren dia. Ya kan? Itulah bedanya. Apa namanya istilahnya? Apa ya? Seninya kata orang gitu. Rustic. Nah, rustic. Yang terakhir bang, Apa nih? apa tips-tips dan saran abang? Wah, Mana tahu ada kawan-kawan yang pengen buka kayak iya, gini. mantap nih. Bingung juga nih. Oh, ya, Anda Tipsnya keren. sederhana. Apa tuh? Tipsnya sederhana. Yang jelas, yang pertama, namanya modal ya, ngebuka usaha ya, modal itu bukan uang ya. Yang pertama ya. Setuju aku, Bang. Iya, modal. Banyak itu orang salah kaprah bang. Iya, modal itu uang, pikirnya uang. Enggak. Yang jelas modal itu kemauan. Pepatah bahasa Inggrisnya, where there is will there is way. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Karena orang buat pepatah ini pasti karena pengalaman dia, bro. Iya benar. Dia udah uji coba, eksperimen, ternyata bisa. Dan kedua, aku teringat waktu masa sekolah pesantren dulu, pepatah bahasa Arab, manjat dawa jada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Itu dia judulnya. Itu yang pertama ya. Kemauan. Terus kalau udah punya kemauan ini, itulah modal dasarnya. Yang kedua tekun. Ada juga orang mau tapi maunya itu angat-angat teh ayam lah bahasa kita ya, sebentar aja. Planning aja gitu. Rencana bambu begini karena memang ada istilah orang lebih bagus jadi orang bodoh daripada orang pintar. Orang pintar banyak kali yang mikirnya, ini gini enggak, kita mau ajar. Jadi yang kedua tadi itu tadi. Pertama tadi kemauan, yang kedua tekun. Ya, ada orang datang, kita bantu, satu lagi ada orang bertanya, kita kasih. Kayak kemarin banyak tuh tukang-tukang palet dari luar, bukan Binjai ya. Dari Tangerang ada, dari Tenggarong. Kebetulan dia sering lihat uploadan kita sampai sekarang udah 419 item, dan dia lihat itu. Dia bertanya, "Bang, ini pakai ini apa, Bang? Pakai ini apa, Bang?" Padahal nggak kenal gitu. Tapi kalau kita bangsa orang yang nggak terbuka, bro, yang aduh payah tuh gini-gini kan enggak ya. Karena kita ngasih ilmu pasti kita dapat juga. Iya benar. Itu tadi. Sama itu prinsipku juga bang. Kita bagi ilmu nanti kita dapat juga ilmu dari orang lain. Sip. Iya, cocok. Jadi tekun, yang kedua tekun, yang ketiga ya jangan tekun sama jangan menyerah, sama aja tuh bro ya. Jangan menyerah keadaan seperti apapun, karena emang itu cobaannya. Orang kan ngelihatnya gini kawan, orang ngelihat Altiboy sekarang ini kan, oh sekarang aja dilihatnya kan, dia nggak tahu perjalanan dulu seperti apa, kan bro, bisa masuk dahsyat tuh kayak mana caranya, tengok di dahsyat ini ya kan, orang nggak tahu perjalanannya, pahit-pahitnya kayak mana kan, nggak perlu tahu orang kan gitu, tapi kalau orang nanya kita kasih tahu. Nah itunya, dilihat orang, wah enak lah begini, padahal perjalanannya itu, perjalanan menitinya itu yang aduh luar biasa. Yang tiga apa bro ya? Terus belajar. Iya, terus belajar. Ini terus belajar artinya jangan merasa udah wah udah hebat, udah bisa buat ini udah jago, enggak, karena kan kita harus belajar terus, ngulik terus. Kayak ini ngulik terus, sering-sering lihat inspirasi, lihat punya orang, karena kalau kita merasa udah hebat kita nggak mau lihat punya orang, ya itu kan sombong namanya. Ada orang kan gini bro, tengok nggak mau lihat punya orang deh, kenapa? Misalnya gua itu dia. Terus yang keempat apalagi bro ya, masih banyak nih bro kayaknya bro, banyak kali pun tips untuk orang. Jadi yang keempat itu ya doa lah ya, doa dan ya, Bang. terakhir itu kalau bisa kita jadi inspirasi, jadi sumber inspirasi buat orang lain. Jadi artinya dengan adanya kita, anak ini yang kayak gini aja bisa, dia yang dasarnya aja guru, yang dasarnya pendidikannya kadang-kadang mau pakai juga tuh bro di lapangan ya kan, kadang kan ada customernya yang orangnya kadang kalau bicara meninggi kan, gitu kan. Kita imbangi dengan bahasa pendidikan kita ya, kita juga gini sarjana bro ya. Kita imbangi juga dengan bahasa pendidikan ya, ketemu dengan orang yang standar di pasaran, kita bahasa pasaran itu tadinya, jadi ya kita sesuaikan aja. Makanya banyak juga kadang-kadang kawan datang kemari yang ini juga kadang bro, seperti sisa-sisa kayu ini ya. Ada kawan-kawan di Binjai yang memang dia punya modal, dia punya kalian gitu loh. Tapi dia nggak tahu cari di mana kayunya, dan uang dia pun nggak gitu banyak gitu loh. Jadi dia datang kemari beli kayu potongan. Kayu potongan, kita masukin dalam goni. Jadi ditanya orang yang lucu di jalan, beli apa tuh, beli kayu? Loh kayu kok gonian, kayak beras bro. Seharusnya kayu ton, ikat ya kan, batangan, ini kayu pakai goni.
Baru kali ini aku lihat kayu itu pakai goni katanya. Hitungan goni. Jadi itulah dia buat ini kreasi dia. Jadi ya itulah bantu-bantu kawan juga. Jadi artinya bekas sempengan kita pun bisa dimanfaatkan kawan-kawan kita dengan kita jual harga murah dan mereka bisa juga mengembangkan ini. Jadi sumber inspirasi lah. Itulah yang terpenting. Kalau aku rasa itu yang terpenting. Itu yang paling pentingnya. Sumber inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam.